Anggaran pertahanan adalah alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan militer dan keamanan nasional, termasuk untuk pembelian alutsista serta Indonesia dan Israel adalah dua negara yang memiliki sejarah dan hubungan yang rumit. Indonesia tidak mengakui kedaulatan Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut. Nah, salah satu aspek yang menarik untuk dibandingkan antara Indonesia dan Israel adalah kekuatan militer mereka. Menurut Global Firepower, Indonesia berada di peringkat 13, sementara Israel sedikit di bawah Indonesia dengan peringkat 18 dalam kekuatan militer dunia. Lalu, seperti apa perbandingannya? Yuk simak. Kekuatan laut. Kapal perang adalah kapal laut yang dilengkapi dengan senjata dan sistem pertahanan untuk melakukan operasi militer di laut. Kapal perang biasanya digunakan untuk menguasai wilayah perairan, melindungi jalur transportasi, dan mendukung operasi darat dan udara. Kapal perang merupakan salah satu alat perang yang paling berpengaruh dan strategis dalam sejarah militer. Nah, Indonesia sendiri memiliki 324 aset pertahanan laut. Aset itu diantaranya terdiri dari 10 kapal perang frigates, 21 kapal perang corvettes, dan 4 kapal selam. Sementara itu Israel hanya memiliki 67 aset pertahanan laut. Aset itu diantaranya terdiri dari 7 kapal jenis corvettes, 5 kapal selam, dan 45 kapal patroli. Di sini Indonesia unggul dalam jumlah kapal perang karena memiliki wilayah perairan yang lebih luas dan banyak. Sementara Israel memiliki jumlah kapal perang yang lebih kecil karena memiliki wilayah perairan yang lebih sempit dan terbatas. Kekuatan darat. Kekuatan darat adalah salah satu cabang dari kekuatan militer yang bertugas untuk melaksanakan operasi militer di daratan. Kekuatan darat biasanya terdiri dari pasukan infanteri, kavaleri, artileri, dan kendaraan lapis baja. Nah, Indonesia sendiri memiliki 314 tank, sedangkan Israel memiliki 1.760 tank. Sementara itu untuk kendaraan lapis baja, Indonesia memiliki 1.444 kendaraan lapis baja, sedangkan Israel memiliki 8.044 kendaraan lapis baja. Sementara untuk artileri atau senjata berat yang dapat menembakkan proyektil jarak jauh seperti meriam, howitzer, mortir, atau roket, Indonesia memiliki 153 artileri self-propelled dan 63 artileri roket. Sementara Israel memiliki 650 artileri self-propelled dan 300 artileri roket. Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa Israel memiliki kekuatan darat yang lebih kuat daripada Indonesia, terutama dalam hal jumlah dan kualitas tank, kendaraan lapis baja, dan artileri. Besar anggaran pertahanan. Anggaran pertahanan adalah alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan militer dan keamanan nasional, termasuk untuk pembelian alutsista serta biaya pendukungnya. Nah, untuk urusan anggaran pertahanan, Israel lebih unggul dari Indonesia, di mana Israel memiliki anggaran pertahanan sebesar 24,3 miliar dolar atau setara dengan 376,2 triliun rupiah. Bahkan anggaran pertahanan Israel merupakan yang tertinggi ke-18 di dunia dan yang tertinggi di Timur Tengah. Sementara itu Indonesia memiliki anggaran pertahanan sebesar 8,8 miliar dolar atau setara dengan 136,6 triliun rupiah. Anggaran pertahanan Indonesia ini bahkan merupakan yang tertinggi ke-30 di dunia dan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Singapura.
Besarnya anggaran pertahanan Israel ini tidak lepas dari negara tersebut yang sering berkonflik dengan negara-negara tetangganya, terutama Palestina. Sementara itu, Indonesia memiliki anggaran pertahanan yang relatif rendah karena memiliki kondisi geopolitik yang lebih stabil dan damai di kawasan Asia Tenggara. Kekuatan udara. Pesawat tempur adalah pesawat terbang yang dirancang untuk melakukan pertempuran udara. Pesawat tempur biasanya dilengkapi dengan rudal, bom, dan senjata lainnya. Pesawat tempur merupakan salah satu alat perang yang paling cepat dan mematikan dalam peperangan modern. Nah, Indonesia tercatat memiliki 466 pesawat tempur dan pendukungnya, di mana dari jumlah tersebut ada 41 jet tempur. Sementara Israel tercatat memiliki 601 pesawat tempur dan pendukungnya, di mana dari jumlah tersebut ada 241 jet tempur. Dari sini Israel unggul dalam jumlah pesawat tempur karena memiliki dukungan dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Sementara Indonesia memiliki jumlah pesawat tempur yang lebih rendah karena memiliki keterbatasan dalam akses dan sumber daya. Personil cadangan resmi. Personil cadangan resmi adalah jumlah personil yang telah selesai menjalani wajib militer atau pelatihan militer dan dapat dipanggil kembali untuk bertugas dalam keadaan darurat. Nah, dalam hal ini Israel lebih unggul karena memiliki 465.000 personil cadangan resmi. Sedangkan Indonesia hanya memiliki 400.000 personil cadangan resmi. Israel unggul dalam jumlah personil cadangan resmi karena memiliki sistem wajib militer untuk warganya. Sementara Indonesia memiliki jumlah personil cadangan resmi yang lebih sedikit karena kita tahu tidak ada wajib militer di Indonesia. Jumlah personil aktif. Personil aktif adalah jumlah personil yang sedang bertugas dalam angkatan bersenjata suatu negara. Personil aktif biasanya terdiri dari personil profesional dan sukarelawan yang menjalani pelatihan dan penugasan secara penuh. Personil aktif merupakan sumber daya manusia utama dalam operasi militer. Nah, Indonesia sendiri memiliki 400.000 personil aktif, sedangkan Israel hanya memiliki 169.500 personil militer aktif di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan paramiliter. Di sini Indonesia unggul dalam jumlah personil aktif karena memiliki populasi yang lebih besar. Sementara Israel memiliki jumlah personil aktif yang lebih rendah karena memiliki populasi yang lebih kecil. Bahkan dari 275 juta penduduk Indonesia, 111 juta diantaranya layak untuk dunia militer. Sangat berbanding jauh jika dibandingkan dengan Israel yang hanya memiliki 8 juta penduduk dan hanya 3 juta jiwa yang cocok untuk militer.